Selamat pagi Pak Dery. Hari ini kami akan menjelaskan tragedi Trisakti. Latar belakang dari tragedi Trisakti ada 3, yaitu ekonomi Indonesia yang mulai goyah pada awal 1998 yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai 1999. Lalu yang kedua ada kepemimpinan Soeharto yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Lalu yang ketiga terjadi pelanggaran HAM. Jalannya peristiwa. Nah, ini adalah denah pas terjadinya tragedi Trisakti. Di situ ada gambar-gambar korbannya, ada Hafidin Royan, ada Heri Hartanto, lalu ada 2 orang lagi itu yang di bawah, ada Ulang Mulia Lesmana dan ada Hendriawan Sie. Nah, ini ringkasannya itu jadi 20 tahun lalu, 12 Mei tahun 1998, peristiwa mencekam dan berdarah terjadi di kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat. Saat mahasiswa melakukan demonstrasi menentang pemerintahan Soeharto, 4 mahasiswa tewas dalam penembakan terhadap peserta demonstrasi yang melakukan aksi damai, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan Sie. Terdapat 681 korban luka. Tragedi ini menjadi simbol dan penanda perlawanan mahasiswa terhadap pemerintahan Orde Baru. Setelah tragedi itu, perlawanan mahasiswa dalam menuntut reformasi semakin besar, sehingga akhirnya memaksa Presiden Soeharto untuk mundur. Nah, kronologinya itu, jadi yang pertama itu aksi damai yang dilakukan Universitas Trisakti pada pukul 10.30 sampai 10.45. Berikutnya, aksi damai dari kampus menuju gedung DPR atau MPR pada pukul 12.25 sampai 12.30. Terus aksi damai dihambat oleh ABRI dan kepolisian pada pukul 12.50 sampai jam 1. Negosiasi antar mahasiswa dengan ABRI pada pukul 1 sampai pukul 1:20. Mahasiswa dipukul mundur oleh ABRI pada pukul 16.55 sampai 17.00. Selanjutnya terjadi penembakan kepada mahasiswa oleh ABRI pada pukul 5:05 sampai 6:30. Selanjutnya jumpa pers Pangdam Jaya Maijen TNI Syafri Samsudin di Mapolda Metro Jaya pada jam 1:30 subuh. Nah, lalu apa sih dampaknya? Oke, jadi dampak positifnya, perjuangan para pejuang reformasi tidak sia-sia. Lalu peristiwa tersebut juga menumbuhkan semangat tali persaudaraan dan menggiatkan upaya yang berkaitan dengan kebangkitan demokrasi dan HAM. Selain itu juga setelah terjadinya tragedi Trisakti mengadakan mata kuliah kebangkitan demokrasi dan HAM yang wajib diikuti oleh mahasiswa Trisakti. Lalu dampak negatifnya, gugurnya beberapa mahasiswa sebagai pahlawan reformasi. Lalu lumpuhnya perdagangan, kegiatan belajar mengajar di Jakarta diliburkan, dan investor meninggalkan Indonesia. Penyelesaian. Nah, penyelesaiannya itu adalah penyelesaiannya membentuk Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. Pasal 91 Undang-Undang itu menyebutkan Komisi Nasional HAM harus menghentikan penyidikan kasus ini jika sudah ada upaya hukum lainnya. Sementara para pelaku penembak itu sendiri sudah dihukum melalui pengadilan militer pada tahun 2001. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Udah, Kak Klet.